Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Masih seperti video sebelumnya, kita membahas tentang internal audit atau audit internal, di mana telah kita sepakati atau telah kita bahas bahwa audit internal menjadi sesuatu yang sangat urgent. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa auditor internal lebih berharga terhadap bisnis Anda dibandingkan dengan auditor eksternal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat fundamental peranan daripada seorang auditor. Kenapa? Karena dengan kompetensi seorang auditor, kita bisa melakukan improvement, perbaikan dalam rangka untuk lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Nah, ini salah satu fokus kita di dalam audit internal, sehingga kita perlu bertanya, apa urgensi dan manfaat kita melakukan audit? Ya. Sekali lagi, apa urgensi dan manfaat kita perlu melakukan audit? Kita sering mendengar bahwa ada istilah internal audit as a tool for improvement. Jadi audit internal itu adalah sebagai sarana untuk continuous improvement, untuk lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Nah, Bapak Ibu sekalian, audit internal perlu kita buatkan program, karena ini merupakan sesuatu yang continuous, terus-menerus, minimal setahun sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam melakukan audit internal, kita telah membahas rujukan kita ada dua, yaitu ISO 17025, khususnya di klausul 8.8, dan ISO 19011 tahun 2018. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, di dalam audit internal ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa tahapan yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, kita merujuk kepada konsensus ISO 17025 dan ISO 19011. Ini yang fundamental ya. Rujukan utama kita. Yang kedua adalah kebijakan KAN. Nah, kita perlu mengetahui Bapak Ibu sekalian, apa kebijakan KAN, Komite Akreditasi Nasional tentang internal audit. Disebutkan bahwa sebelum laboratorium mendaftar akreditasi ke KAN, maka kita perlu memahami kebijakan KAN. Yang pertama adalah sistem mutu telah terimplementasikan di laboratorium minimal selama 3 bulan. Jadi sistem mutu ini sudah terimplementasikan selama 3 bulan. Kemudian minimal sekali melakukan audit internal. Kemudian minimal sekali melakukan manajemen review, kajian manajemen. Banyak kebijakan kan lagi yang berkaitan dengan sebelum pendaftaran. Yaitu minimal sekali melakukan uji profesiensi atau menjadi peserta uji profesiensi. Kemudian jika tidak ada penyelenggara uji profesiensi, maka kita perlu melaksanakan uji banding antar laboratorium. Ini hal-hal yang berkaitan dengan audit internal yang telah diatur oleh kebijakan KAN. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi rujukan kita ISO 17025 dan ISO 19011. Kemudian kebijakan KAN. Nah, setelah kita ketahui kebijakan KAN dan rujukan yang lain, maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu membuat dokumen. Dokumen tentang audit internal, kita cantumkan di dalam dokumen quality manual atau panduan mutu. Kemudian kita membuat prosedur audit internal atau quality prosedur. Kemudian kita membuat formulir-formulir audit internal.
formulir-formulir apa yang perlu kita siapkan sebelum melaksanakan audit internal. Yang pertama adalah formulir SK penunjukan auditor internal, baik auditor internal tunggal maupun sebagai tim. Kemudian kita perlu membuat formulir program audit internal. Kemudian kita perlu membuat jadwal agenda audit internal. Kemudian kita membuat formulir undangan. Kemudian kita perlu membuat formulir daftar hadir pelaksanaan audit internal. Kemudian kita perlu membuat formulir namanya NCR, Non-Conformities Report. Karena pada waktu kita melaksanakan audit, ada temuan atau ada NC. Nah, temuan itu perlu kita rekam atau kita catat di dalam formulir yang sering kita kenal dengan istilah formulir NCR, formulir non-conformities report. Nah, kemudian perlu juga Bapak Ibu sekalian, kita perlu membuat formulir daftar pertanyaan atau checklist, di mana formulir atau checklist pertanyaan ini berdasarkan ISO 19011 disebut sebagai alat bantu. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena cakupan audit cukup luas, sehingga bagus jika auditor internal, terutama yang masih belajar, maka perlu membuat checklist, daftar pertanyaan. Sebab apalah? Sebab sekali lagi kami katakan cakupan audit cukup luas. Kita perlu mengaudit semuanya, sehingga agar tidak terlewatkan, maka kita perlu membuat daftar pertanyaan sebagai alat bantu. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengaudit klausul 4, yaitu persyaratan general. Maka kita membuat sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi klausul 4. Pembuktian kompetensi tentang ketidakberpihakan, kemudian kerahasiaan informasi. Apakah dokumennya telah dibuat? Contoh pertanyaannya, apakah telah membuat formulir tentang ketidakberpihakan dan kerahasiaan informasi? Kemudian apakah sudah diisi atau belum? Demikian pula kalau kita akan mengaudit tentang alat, maka kita membuat formulir yang isinya sejumlah pertanyaan untuk membuktikan alat tersebut telah kompeten. Tetapi Bapak Ibu sekalian, data atau daftar pertanyaan kita itu mengarah atau fokus kepada formula DIR, Documentation, Implementation, dan Recording. Nah, kita membuat sejumlah pertanyaan. Kita akan mengaudit tentang metode. Ya, kita membuat pertanyaan D, apakah dokumen sudah disiapkan? Kemudian I, apakah telah diimplementasikan? Kemudian R, apakah telah dibuatkan laporannya atau belum? Nah, ini sebagai alat bantu Bapak Ibu sekalian. Demikian pula untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita perlu membuat checklistnya, dan checklist ini cukup banyak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam pertanyaan audit internal ditemukan banyak temuan, dan itu bagus karena kita ketahui bahwa NC atau non-conformities adalah sebagai alat atau sebagai sarana untuk improvement. Jadi NC itu kita anggap bukan sebagai suatu kecacatan di dalam sistem mutu, tetapi sebagai tools to improve, untuk melakukan perbaikan terus menerus. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita menemukan NC, maka sebagaimana yang telah kita pahami di video-video sebelumnya, kita perlu melakukan investigasi, mencari akar penyebab terjadinya NC. Akar penyebab terjadinya NC bisa saja berasal dari human error, bisa berasal dari peralatan, bisa berasal dari metode, bisa berasal dari reagensia yang tidak sesuai, bisa berasal dari kontaminasi, dan seterusnya. Nah, ini akar penyebab terjadi NC atau non-conformities. Kemudian kita melakukan corrective action,
tindakan perbaikan, dan kemudian kita melakukan tindakan pencegahan. Nah, sebagaimana Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan bahwa di video sebelumnya sudah kami sarankan semacam rekomendasi untuk lebih sistematis di dalam pelaporan kita. Kami menyarankan kepada teman-teman laboratorium agar laporan audit internal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah laporan pelaksanaannya, yang kedua laporan tindakan perbaikan terhadap non-conformities yang ditemukan. Nah, sebagaimana diatur bahwa laporan ini harus kita serahkan kepada manajemen untuk dibahas ya, untuk dibahas pada forum manajemen review atau kaji ulang manajemen. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan internal audit klausul 8.8.8. Nah, tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan audit internal bisa saja non-conformities itu berasal dari pihak eksternal sehingga perlu kita audit. Misalnya kita mengaudit tentang komplain pelanggan, kita mengaudit tentang hasil uji profesiensi yang unsatisfactory, tidak sesuai, atau kita mengaudit hasil uji banding yang outlier. Nah, polanya sama juga Bapak Ibu sekalian, kita mencari akar penyebab kesalahan atau ketidaksesuaian, kemudian kita melakukan corrective action, kemudian kita melakukan preventive action, tindakan pencegahan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu juga kami sampaikan bahwa penerapan jaminan mutu penting untuk kita audit. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, audit internal sebagai tools untuk continuous improvement dan audit internal sebagai sarana untuk lebih meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kita paham Bapak Ibu sekalian bahwa kepuasan pelanggan sangat fundamental, erat kaitannya dengan penerapan jaminan mutu. Sehingga bagi teman-teman auditor internal perlu sedikit lebih fokus mengaudit tentang penerapan jaminan mutu. Apa saja yang perlu kita audit kaitannya dengan penerapan jaminan mutu? Ya, misalnya kita mengaudit kontrol human error, konsisten atau tidak, kontrol tentang alat, kontrol tentang kontaminasi, kemudian kontrol tentang ruangan, kemudian kontrol tentang atau penerapan kontrol cat atau kartu kendali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bincang-bincang singkat kita tentang internal audit berbasis ISO 17025 klausul 8.8 dan ISO 19011 tahun 2018. Sekali lagi kalau kita petakan Bapak Ibu sekalian, di dalam kita melaksanakan audit, kita menemukan sejumlah NC, non-conformities. Kemudian kita melakukan investigasi terhadap non-conformities tersebut. Kemudian atas dasar hasil investigasi, kita melakukan tindakan perbaikan atau corrective action. Kemudian kita membuat laporan, baik laporan pelaksanaannya maupun laporan tindakan perbaikan. Kemudian laporan tersebut kita serahkan kepada manajemen untuk dibahas di forum kaji ulang manajemen. Jangan lupa mengingatkan bahwa setiap NC harus kita membuatkan juga preventive action-nya atau tindakan pencegahannya agar NC tersebut tidak terulang di waktu-waktu yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang internal audit. Kami tekankan lagi istilah atau paradigma bahwa auditor internal Anda lebih berharga terhadap bisnis Anda dibandingkan dengan auditor eksternal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan, berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata, berucap, dan beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.